Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah 3 bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Ziang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Aku berbagi selimut nih, karena aku baik hati tidak sombong. Yeay! Yes. Yeay! Azizi nggak usah ngasih. Azizi selalu jahat, aduh. Aku dikhianati. Aku jadi korban bully. Ayo berantem, saya suka keributan. Tolong. Kok kayak ada yang kurang deh? Iya, itu kok kosong nih. Dia mau bacain kita. Itu letoy banget. Kayak gini bacain kita siapa? Yang bacain itu siapa ya? Siapa ya? Mama! Ya, Mama! Aku mau bacain kalian. Yeay! Seperti bidadari. Ada yang kayak jadi aku ingin membacakan kalian dongeng, tapi kalian jangan stop kesini. Ya kan harus tenang ya. Oh my god, Papa sudah menikah. Iya. Benar sekali ya. Dengan papa kita yang banyak sekali. Saya aku menikah nggak ada kalian. Oh, benar iya juga juga. kan. Ya ampun. Ya ampun. Ajaib ya. Judul dongengnya itu Si Peniup Seruling Hamerun. Hamerun. Kalian tau nggak Hamerun kan? Enggak. Sama aku juga. Bonekanya latang. Iya, aduh kedinginan guys. Iya dingin. Ayo papi. Bentar. Mak bos sama papi itu. Iya, dia bos. Ya udah pergi dulu sebentar ya. Oh jadi kita muncul di dunia ini. Hah? Ini kamu bilang gitu? Aduh, ini pembahasan Oh apa ini kakak kita. Oh Iya. pantes. Ini om. Om. Oke. Oke. Boleh gak sih? Gaskan. Iya. Si Peniup Seruling Hamerun. Pada zaman dahulu di negara Jerman ada sebuah kota yang sangat indah dan tenang bernama Hamerun. Oh Iya benar. Baru baca juga. Tetapi tiba-tiba cip, entah dari mana datangnya sepasukan tikus dengan suara gemuruh memenuhi kota Hamerun yang tenang. tikus. Suara tikus nggak sih? Ada suara mirip. Wah, gawat. Tikus-tikus itu mulai merusak kota. Mereka menyerang toko daging dan toko buah-buahan. Tikus Tuh, banyak banget tikusnya guys. Wah, Kristi nih. Ini Jessie. Ini ya sih. tikus god. Tikus god. Ini Kristi. Nah, ayo kita lenyapkan tikus-tikus god ini secepatnya. Siapa? Dalam sekejap, makanan di seluruh kota habis diserbu tikus. Wow keren. Mereka pun memanggil wali kota untuk berunding. Pak Wali Kota, tikus-tikus makin bertambah. Anda harus bertanggung jawab. Saya belum bisa memberikan jalan keluar. Orang-orang itu terjadi sangat marah. Tiba-tiba, tetet. Raja. Entah dari mana datangnya suara seruling itu. Harusnya suling begitu. Harusnya trompet ya? Iya. Di sini seruling. Aduh. Bukan suling gini. Wede, Iya. keren. Mereka menengok ke arah suara seruling itu. Dan tampaklah seorang laki-laki dengan pakaian yang aneh. Ih aneh. Halo, aku adalah peniup seruling keliling. Dan aku akan membantu kalian untuk membasmi tikus-tikus itu. Oh, peniup keliling?
Iya, jadi Kayak pakai yang teropong ya. pakai ular itu pakai suling nanti tikusnya ikut. Goyang. Ikut goyang. Mereka yang sedang kebingungan sangat gembira dengan kedatangan si peniup seruling itu. Tolonglah kami. Suaranya hilang. Tolonglah kami. Usirlah tikus-tikus itu dari kota ini. Baiklah, tetapi sebagaimana gantinya kalau aku berhasil, kalian harus berjanji memberiku sekantong uang emas. Minta imbalan. Yes. Pak Wali Kota dengan spontan menolaknya. Itu terlalu mahal, aku menolaknya, teriak Pak Wali Kota. Kalau begitu, baiklah, selamat tinggal, kata si peniup seruling itu. Orang-orang itu menjadi marah dan menuntut Pak Wali Kota untuk memenuhi permintaan si peniup seruling. Wali Kota tamak, kalau kau sayang uang emasmu, usir saja sendiri tikus-tikus itu. Oh ya ding. Oh Sama. ngasihnya, nah nggak apa-apa ya. Ini harusnya tuh gak apa-apa, kasih Iya, aja. kan dia kaya ya. Akhirnya dikabulkannya permintaan si peniup seruling untuk memberantas tikus-tikus itu. Si peniup seruling segera berjalan dengan penuh semangat sambil meniup serulingnya. Teteret Iya. Dan apa yang terjadi? Tikus-tikus di seluruh kota berduyun-duyun membentuk sebuah kelompok yang besar dan mengikuti si peniup seruling menuju pinggiran kota. Keren banget. Keren banget tuh lihat tuh. Ya kan? Wow. Geli banget. Saya tidak bisa melihat karena saya tidak pakai songket. Saya terus tidak bisa melihat. Lanjut. Nah, tikus-tikus ikutlah denganku. Teteret. Lagi. Harus gitu. Sambil terus meniup seruling, sampailah ia di sebuah sungai yang besar di pinggiran kota. Wow. Kemudian ia masuk ke dalam sungai itu, dan tikus-tikus itu pun satu persatu menceburkan diri masuk ke dalam sungai. Ini berenang. Widih keren. Keren banget. Emang tikus bisa berenang? Ya mungkin Kan dia aja di got. tenggelam. Oh, sumpah lo aku baru sadar. Keren Masa banget. di got ngapain kalau nggak berenang? Oh iya, melayang. Ngambang. Iya ngambang. Terus si peniup seruling terus masuk ke tengah sungai hingga air sungai mencapai dadanya. Dan pasukan tikus yang mengikuti pun semuanya mati tenggelam. Ya, baru hilang. Iya, udah bisa berenang. Sih, les dong makanya. Si peniup seruling kembali ke kota. Orang-orang kota menari-nari karena gembira. Hore! Sekarang tak ada seekor tikus pun, kita aman. Yeay! Pak Wali Kota pun dengan tenang mengusap dadanya. Kota Hamerun telah tertolong. Si peniup seruling datang kembali untuk menagih janji Pak Wali Kota. Aku telah membasmi seluruh tikus-tikus itu. Nah, sesuai dengan janji, aku minta sekantong uang emas. Tetapi dengan wajah dingin Pak Wali Kota hanya memberinya sekeping uang emas. Selamat, kamu kena prank Kamera di sebelah sini. Pak Wali Kota, bukan begini perjanjiannya. Seharusnya saya menerima sekantong uang emas. Si peniup seruling pun menjadi marah. Karena dikasih cuma 1 koin. Bukan sekantong. Ih, harusnya bareng kantongnya biar sekantong. Iya. Ini katanya cuma sekoin. Iya, Aduh, kurang pintar nih Pak Wali Iya, Kotanya. pinter dong. Wali kotanya sih muka-muka suka korupsi gitu. Ya, kenapa sih nggak mau berbagi tadi udah kaya raya? Parah nih. Janji itu terserah kamu sendiri. Lagi pula tikus-tikus itu melompat sendiri ke dalam air dan mati tenggelam. Penipu, Bapak harus memenuhi janji. Cerewet kau. Lihatlah, sekarang kami harus mengolah makanan karena semua habis dimakan tikus. Betul, semuanya telah dimakan oleh tikus dan sekarang tak ada uang. Betapa tamaknya kalian, itulah salah satu kelemahan manusia. Sudahlah, tikus-tikus itu sudah pergi, jadi pergilah kau dari kota ini. Mereka mulai mencaci si peniup seruling dan mengusirnya dari kota itu. Rakyatnya juga. Iya, Kalau tadi rakyatnya awalnya mencaci maki Pak Wali Kota yang Punya parah bom, banget Kak. ya. Ini bom. Kurang tensi. Si peniup seruling memelototi orang-orang yang tak tahu membalas budi itu. Ingatlah,
Di kota yang penuh dengan pembohong ini akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Kalian akan menyesal. Karma. Si peniup seruling itu pergi sambil menengok ke arah orang-orang kota itu. Waktu terus berlalu, orang-orang Hammerun pun telah melupakan masalah tikus dan peniup seruling. Mereka kini tengah menyiapkan sebuah perayaan besar. Pada saat itu, si peniup seruling muncul di sebuah bukit di pinggiran kota. Lalu, ia menengok ke arah kota Hammerun dan tiba-tiba saja ia meniup serulingnya dengan irama yang menyenangkan. Waduh. Wah, apa nih? Betul. Tatarat. Apa nih? Dan merubah suasana pesta hutan yang meriah itu. Apa yang terjadi? Tikus datang lagi. Tikus datang lagi. Kami tidak tahu. Anak-anak kota Hammerun mengikuti suara seruling dan pergi ke tempat si peniup seruling di sebuah bukit di pinggiran kota. Suara seruling itu makin lama semakin melengking dan anak-anak di seluruh kota semuanya pergi berkumpul di bukit itu. Gimana suara serulingnya? Jadi kamu kalau kena tiupan seruling kamu datang juga nih. Iya nih. Ayo. Tuh kan? Sulit loh. Kamu nyamperin ya? Iya. Siapa tahu ada permen. Ih, nggak boleh ambil permen dari Orang asing. Tahu kamu mah gampang diculik, tahu orangnya nanti. Gampang banget. Kita nggak tolongin sih kalau kamu diculik. Iya, serem deh kamu kalau pergi Iya. sendiri dan kamu diculik orang. Ya udah jagain dong. Nah, kalian semua, yuk kita tinggalkan kota yang penuh dengan kebohongan ini. Oh, jadi si peniupnya ini ngajak anak-anak ini untuk Cuci otak anak kecil, astagfirullah. Nah kan diculik. Aduh. Oh itu justru dia mau menyelamatkan anak-anaknya gak sih? Karena orang tuanya kayak udah jahat gitu. Terus kayak dia masih kecil, dia harus menjadi anak yang baik, jadi dibawa. Iya, tapi nanti dia nggak punya orang tua. Oh iya sih. Si peniup seruling pergi mendaki gunung sambil meniup serulingnya diikuti oleh anak-anak Hammerun dengan perasaan gembira. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan tebing yang curam. Si peniup seruling terus meniup serulingnya dan tiupannya pun semakin kuat. Grek, apa itu? Tiba-tiba batu besar di tebing itu bergerak. Dan sekonyong-konyong Sekonyong-konyong itu apa? Konyol-konyol itu apa ya? Dan sekonyong-konyong sebuah gua yang besar terbuka. Sekonyong-konyong. Nggak sih kayak tiba-tiba Sekonyong-konyong-konyong. sekonyong-konyong sebuah gua yang besar itu besar terbuka. Si peniup seruling pun mulai meniup serulingnya lagi dengan gembira. Teret-teret. Dosa banget nih anak kecil masukin ini. Masukin ke gua nih, diculik, aduh. Kemudian ia masuk ke dalam gua yang sangat gelap, diikuti anak-anak sambil menari gembira dengan diiringi suara seruling. Kemudian, grek, batu besar itu bergerak dan pintu masuk gua pun menutup. Lihat, jahat banget ya orang. Kan licik juga nih ternyata ya. Apa kita suzon? Tetapi seorang anak yang paling kecil dan lambat jalannya tertinggal sendirian. Ia tak sempat masuk ke dalam gua. Ya. Nangis. Hanya aku yang tertinggal. Semuanya pergi ke dalam gunung. Sambil menangis terseduh-seduh, anak laki-laki itu kembali ke kota sendirian. Aku kurang ajar nih anak nih, ngadu deh pasti. Ngadu. Anaknya ngadu ini yang tipe-tipe yang di sekolah. Bu ada PR. Dikemusuhin gak sih? Kemusuhan. Dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya kepada orang-orang di sana. Bener nih ngadu anaknya guys. Kan dibuang gak sih anaknya? Sebel banget. Banyak orang tua yang anak-anaknya dibawa oleh si peniup seruling datang ke gunung itu dan berteriak-teriak sambil menangis. Tetapi batu itu pun menutup dan tak tergoyahkan sedikit pun. Kembalikan anak-anak kami. Ibu-ibu berteriak menangis dan memukul-mukul batu itu. Kalau kita memenuhi janji kepada si peniup seruling, tentu hal ini tak akan terjadi. Para orang tua anak-anak itu menyesali sikapnya kepada si peniup seruling. Oh, jadi orang tuanya menyesal. Nanti wali kotanya diinin lagi. Dia Pak Kroyok. Iya. Iya. Caci maki lagi. Punya 3 muka. 2.
3. 4. Pak Wali Kota menyalahkan orang-orang kota. Itu karena kalian ingkar janji, hardiknya. Tapi anak-anak itu sudah tak bisa kembali lagi. Pada suatu malam, mengalunlah suara seruling dari atas gunung. Suara seruling itu berkata, anak-anak kecil itu ada di dalam gunung. Mereka memiliki hati yang bersih, sehingga lebih beruntung hidup di negara yang tidak mengajarkan kebohongan. Benar. Oh, Nih, bintang. Yes. Suara beda dunia. Di Goa. Di gue mah Itu kan Di Goa tuh perumahan. kayaknya mewah. Nah juga sih. Jadi di Goa itu ternyata ada emas. Oh. Itu kan mewah. Suara itu begitu terang dan menyenangkan. Wow. Nah, sudah selesai. Ngantuk. Aku yang dongengin, aku yang ngantuk. Sama dia. Tidur apa kita? Kira-kira ada nggak nih pesan moralnya dari dongeng? Saya, Apa? kita harus menepati janji, tidak boleh. Tidak boleh ingkar janji. Ih sama. Aku yang ngomong duluan. Iya tapi sama. Gak boleh kayak gitu, kamu harus kreatif. Kristi nggak tahu nih. Aku tuh ketika lupa ceritanya tentang apa. Nggak dengerin. Kristi nggak dengerin nih. Ini Apa? Goa. Pesan moralnya. Dua Ini- mewah. Masa harus tinggal di Goa untuk ini. Apa? Ayo. Kristi nggak dengerin. Dengerin. Sih nggak didengarin nih. Aduh, jangan nyuruh-nyuruh orang doang. Aku misalnya. tahu. Coba. Tidak boleh mengingkari janji. Tadi tuh aku, kamu harus yang lain. Oh tidak boleh bermuka dua. Itu tadi. Nah, Kristi apa? Gak boleh sama. Nggak boleh sama. Jangan jadi anak yang suka ngadu. Tahu deh. Bener. Soalnya tadi ada adegan ngadu ya. Iya. Aduh. Oke, nih aku kasih tahu pesan moralnya adalah betapa ajaibnya suara musik si peniup seruling. Dia mengingatkan kita agar selalu memegang janji. Nah, jadi nggak boleh diingkar. Nggak boleh asal bikin janji juga. Kalau Iya. bikin kita berjanji. Kita. Ih, Kristy nggak boleh panjang-panjang kukunya. Gak apa-apa. Jari Putih manis aja. Iya, jadi saksi. Jadi manis. Jari manis. Aku Iya. ngantuk sekali. Jadi itu janji adalah janji, jadi harus ditepati, nggak boleh diingkar. Oke anak-anak, bentar. Selamat tidur. Selamat tidur, Marbos. Dongeng sudah Tidurnya selesai. sama papi dong. Oh iya. Tidur yang nyenyak, jangan lupa berdoa. Berdoa dulu. Oh iya. Parah nih. Udah. Oke, permainan yang indah. Oke, selamat tidur.